2.000 orang Pak. Kayaknya kok belum semuanya ini ya. Apa yang di belakang kan Bapak boleh maju ke depan Pak? Monggo, Bapak. Mungkin yang ibu-ibu di belakang boleh maju ke depan, di sini juga masih kosong. Insya Allah saya sudah vaksinasi rabies. Jadi kalau dekat-dekat dengan saya, insya Allah keberkahan baik itu kok, masya Allah. Jadi semoga bisa ulangi. Saya terakhir berangkat kemarin Ramadan, dan insya Allah 14 Juni besok saya insya Allah juga akan berangkat lagi dengan alhamdulillah saya bawa 3 bis. Gak usah besar Pak, kursinya banyak. Oke, boleh sebelum saya mulai centah saya berpresentasi, boleh saya minta Bapak Ibu berdiri semuanya? Boleh ya? Berdiri nih. Tadi mungkin biar agak fresh, karena materi yang akan saya berikan untuk Bapak Ibu itu memang agak ribet kalau bagi orang-orang yang tidak suka dengan matematika. Kalau saya suka dengan matematika karena matematika itu bagi saya adalah real. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita, oke? Jadi oke. Jawab. Boleh? Yuk kita kolaborasi Mas kalau seperti ini. Biar ibu-ibu sama bapak-bapak yang hadir hari ini menerima materi yang akan saya berikan. Itu biar langsung memutuskan untuk berangkat umrohnya tanggal 27. Karena apa nih? Perlu Bapak Ibu ketahui, harga tiket pesawat per Maret kemarin itu naiknya sudah bukan sedikit lagi, tapi itu sudah luar biasa. Mungkin Bapak Ibu paham ya, harga kurs dolar kemarin itu sempat di 18.000. Tahu ya? Wow. 18.000. Dan itu otomatis kalau sudah naik, turunnya susah. Ya kan? Nah, sekarang masih di angka 17.800. Jangan sampai nih, ini pengaruh dolar, Bapak Ibu memutuskan untuk berangkat umroh masih juga ditunda. Oke, ikuti saya sekarang biar konsentrasinya semuanya dapat. Kalau saya bilangnya 1, berarti tepuknya 1 kali. Kalau 2, berarti tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang 3, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilangnya 4, berarti Tidak bunyi. 4 berarti tidak ada bunyi ya. Oke, saya di sini akan menguji nih konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Oke, boleh Mas ya? Jangan dulu apa saya? Ibu dulu. Oke, boleh. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 1, 3, 4. Berarti belum konsentrasi nih. Oke, mungkin dicoba Oke, ulangi ya. Konsentrasi ya. Saya hanya menyebutkan angka dengan tepung sesuai dengan instruksi beliau ibu kami. 2, 1, 4. Ya, ada yang belum konsentrasi. Ada yang Ulangi sekali lagi Bu. boleh. 1, 2, 4, 3. Luar biasa. Oke, boleh monggo silakan dulu Silakan dulu. semuanya. Alhamdulillah siang ini menjelang sore saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Kartini, walaupun tadi sudah dikenalkan ya. Dan lahir saya pun alhamdulillah pas 21 April di tahun 78. Wah, dari tahunnya malah ketok aku sesuai. Jadi itu. Dan alhamdulillah bapak saya ngasih nama saya itu kok ya Kartini. Karena ngertinya beliau dulu saat 21 setelah saya lahir
3 malam. Itu paginya, kalau dulu kan banyak, kalau ibu-ibu pasti upacara 21 April itu pakai kebaya sama pakai konde. Oh, hari Kartini. Nah, saya waktu itu langsung dikasih nama Kartini sama bapak saya. Alhamdulillah. Jadi di sini insya Allah kita ada program. Saya dari Tanur Mutmainah. Saya bergabung di Tanur Mutmainah itu sejak Agustus 2020. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya masih di Tanur Mutmainah. Boleh dong kasih tahu jawabannya? Dan alhamdulillah kenapa saya 6 tahun bertahan di Tanur Mutmainah? 1, Tanur Mutmainah travel yang berizin resmi. Kita ada PPIU untuk umrohnya, penyelenggara umroh, dan kita ber-PIHK untuk penyelenggara haji ONH plus. Itu ya. Jadi Tanur Mutmainah, dan perlu Bapak Ibu ketahui di akhir tahun 2025 kemarin itu Tanur Mutmainah termasuk travel nomor 3 terbesar di Indonesia. Dan insya Allah, kenapa saya selalu roadshow di setiap kota yang ada di Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan insya Allah bulan Juli saya akan ke Kalimantan, Ternate, Lombok, dan sekitarnya. Insya Allah, karena apa? Kita lagi kejar nih Tanur Mutmainah di tahun 2026 itu numero uno. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu ingin memutuskan umroh setelah nantinya, karena saya tadi bilang tidak ada dusta di antara kita. Jadi kok enak ya umroh dibayari, berangkat disangoni, pulang saya digaji. Emang bisa? Enggak, pas umrohnya dijadikan TKW atau TKI. Orang tahu? Karena saya pernah begitu saya presentasi pulang, pesertanya itu menyampaikan ke keluarga, aku mau berangkat umroh lewat PT Tanur Mutmainah, cuman 2.300.000, insya Allah sudah bisa berangkat umroh. Saya tadi sudah dengar presentasi dan sosialisasinya sama keluarganya dilarang, kok didadekno TKW. Jadi nanti insya Allah biar tidak ada dusta di antara kita, nanti semua akan saya presentasikan. Lanjut Mas. Nah, realita umat muslim di Indonesia itu terbesar di dunia terhitung. Prosentasenya nih, penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia termasuk 230 juta penduduknya. Dan yang berangkat umroh ataupun haji itu baru 0,4%. Jadi di sini yang belum berangkat lebih banyak, atau yang lebih banyak yang sudah berangkat? Lebih banyak yang belum berangkat. Di sini yang sudah umroh 2 kali, boleh angkat tangan? Wah, ada 1. Yang umrohnya lebih dari 10 kali, angkat tangan? Saya ada yang angkat tangan. Ya, jadi yang melaksanakan umroh sampai cuma 0,4%, itu kalau bahasa kami lo lagi, karena 2 kali lo lagi. Maksudnya yang lain nggak kepingin, ibarat seperti itu. Kecil sekali, padahal umat muslim di Indonesia itu termasuk terbesar di dunia. Lanjut Mas. Nah, fenomena unik Indonesia yang sekarang begitu sosial media ini begitu lagi tren lah, katakan umroh sebagai ajang pamer status sosial. Benar? Benar ya? Nah, hanya di Indonesia ada gelar haji dan berlaku seumur hidup. Benar? Pak Haji? Kalau saya sendiri ke tim saya, itu kenapa? Kita sering bahasa atau komunikasinya kita sering panggil Pak Haji, Bu Haji ya. Itu sebenarnya untuk apa? Biar kita itu biar tambah semangat, Bu Haji, Pak Haji. Tapi jangan salah. Kalau Bapak Ibu di Jawa Timur nih, saya asli Jawa Timur.
saya lahir di Banyuwangi, tapi bapak ibu saya adalah orang Madura. Jadi saya ini keturunan asli wong Madura, karena cuma numpang lahir saja di Banyuwangi. Kalau di Jawa Timur, di Madura, kalau ada yang berangkat haji ataupun umroh, jenengan manggilnya nama bukan Bu Haji atau Pak Haji, jangan marah kalau mereka tidak nengok, tidak respon. Karena apa? Kalau mereka nggak mau, kalau nggak dipanggil Bu Haji atau Pak Haji, mahal ya, bayarnya mahal. Jadi mereka itu sudah menjadi ini ya. Jadi hanya di Indonesia saja. Jadi sebenarnya nggak wajib sih. Cuma kadang ada suatu daerah yang maunya karena tadi untuk gelar prestisnya di masyarakat pada umumnya. Lanjut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan jika beriman dan bertakwa, keberkahan, kesuksesan, kekayaan itu semua milik kita. Betul apa betul? Lanjut Mas. Nah sekarang ini yang belum pernah sampai ke Baitullah satu kali pun ada nggak? Yang belum pernah mimpi untuk sampai ke Baitullah ada nggak? Ada belum. Mimpi aja belum pernah. Masya Allah. Ya Allah, kenapa nih pertanyaannya? Kenapa umroh kok ditunda? Kira-kira nih apa? Jangan sudah berapa kali? Belum pernah. Kenapa kira-kira? Ya, belum ada duitnya. Belum ada duitnya. Boleh Pak, kalau jenengan sudah berapa kali? Belum pernah. Belum pernah. Kenapa kira-kira? Masih banyak kebutuhan. Masih banyak kebutuhan yang lain. Saya nggak tanya sebelah sini deh. Kenapa sudah berangkat umroh berapa kali? Satu kali Kak. Nggak tak lanjut. Sudah pernah berangkat umroh belum? Belum. Kira-kira kenapa? Ya, apa sih? Aku sih masih muda, betul tak? Soalnya nggak usah tua, belum berangkat umroh. Oke, ini kenapa umroh suka ditunda? Lanjut Mas. Nah, biasanya ini tidak merasa butuh, merasa masih muda dan bisa ditunda. Benar atau benar? Salah satunya adalah jadi masih banyak kebutuhan. Lalu duniawi. Lanjut. Nah, jadi ada ya, tidak punya biaya umroh itu mahal. Yang bilang umroh itu bayar siapa? Ngaco. Bayar. Umroh itu bayar. Ada enggak? Umroh itu Belum bayar perjalanan. bayar juga. Kalau umroh itu gratis, nggak ada. Umroh itu bayar itu nggak ada gratis. Umroh itu kan tawaf sa'i, iftosakur dari ambil niat mikot, katakan napa? Berihram, ambil niat, ambil mikot, ya. Setelah itu apa? Tawaf sa'i cukur. Kira-kira kalian sudah pernah berangkat umroh ataupun haji? Saat umroh dicari duit apa enggak Pak? Waktu umroh haji kan kemarin, waktu umroh sa'i sampean keliling Ka'bah, apakah ada yang minta uang di situ? Enggak ada kan, berarti umroh itu gratis. Pertanyaan saya, siapa sih ngomong umroh itu bayar? Gratis. Saat kita tawaf, kita sa'i, nggak ono jenenge askar itu bayar nggak ada, gratis. Yang bayar itu tiket pesawatnya, betul? Visanya, karena ini kita menuju negara orang lain, jadi butuh visa, hotel. Kalian mau nggak tidurnya di masjid? Gratis kan? Tidur di masjid, tapi nanti diusir sama askar kan tidak nyaman. Kita niatnya mau ibadah, betul? Misal nih, saya orang awam, saya orang abangan, pengen berangkat umroh, niatnya itu untuk katakan pengen melebur dosa, betul ya? Kalau kita tidak dibekali ilmu itu tentang umroh, kira-kira berangkat bingung mau ngapain di sana. Nah, untuk melengkapi ini perjalanan umrohnya, kita siapkan mutawif, kita siapkan pembimbingnya, kita siapkan ustadznya.
utangnya di sana. Apa kira-kira nggak dibayar? Kan perlu digaji juga. Nah, boleh. Umroh tidak punya biaya, umroh itu mahal. Jadi sebenarnya kalau umroh gratis, yang bayar itu tadi. Halo, Gek? Nah, lanjut. Tidak punya waktu, kesibukan kerja. Kayaknya tadi ada deh. Salah satunya Bapak, gitu Pak. Masih banyak kebutuhan, masih banyak. Nah, ini salah satunya kesibukan kerja. Saya masih sibuk kerja, tapi jangan salah Bapak Ibu. Di saat kita mendahulukan Allah, insya Allah semua urusan kita itu yang menyelesaikan Allah. Percatus Ramadan. Saya ada satu cerita. Ini cerita yang selalu menginspirasi saya, dan semoga dari cerita ini juga akan menginspirasi Bapak Ibu semua. Jangan sampai nih, saat kita masa jaya, katakan lagi, saat kita masih mampu secara fisik, saya tidak mau secara finansial, tapi secara fisik, tapi dengan mimpi aja nggak pernah untuk sampai ke Baitullah. Itu jangan sampai seperti itu. Karena apa? Di saat Allah mencabut nikmat itu semua, modern Bapak Ibu, waduh bahasa Jawa Timur itu berdosa. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena salah satu cerita nih, ada salah satu bapak datang ke salah satu ulama besar yang ada di Jawa Timur, almarhum Kiai Asar, pemilik pondok pesantren Salawiyah yang ada di Sukoharjo. Ini pesantren besar Jawa Timur. Salah satu bapak datang ke Pak Yai, silaturahmi. Biasanya ini kalau datang ke salah satu ulama atau apa, niatnya apa Bapak Ibu? Curhat kan? Gitu, curhat. Nah, dia curhat bapaknya, Pak Yai, saya ini ngendikan dengan saya sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Usaha saya sekarang lagi hancur. Saya sekarang banyak hutang. Dan yang paling parah adalah istri saya melarikan diri karena tidak mampu menanggung malu karena seperti itu. Nah, saya bisa nggak Pak Yai ngasih solusi atau jalan ke saya? Saya harus seperti apa? Saya harus gimana? Iya, ini kisah nyata. Kisah nyata yang menginspirasi. Jangan sampai kejadian seperti ini. Itu saat Allah mencabut nikmatnya, nikmat sehat, itu yang luar biasa buat kita. Jangan sampai Allah mencabut itu karena kita ingkar sama Allah. Saat itu jawaban Pak Yai apa? Kalau saya nggak bisa kasih solusi. Yang bisa kasih solusi hanya ada di dua tempat di dunia ini, yaitu ada di Mekah dan Madinah. Solusinya ada di sana. Minta solusinya di sana. Dari cerita ini kira-kira ada, kita tunggu ya. Waktu atau kesibukan kerja. Nah, dari cerita tadi si bapak ini tadi, solusinya jawaban si Pak ini cuma kembali itu aja. Solusinya adalah ada di dua tempat, yaitu adanya di dunia ini hanya di Mekah dan Madinah. Berarti saya harus ke umrah atau haji Pak Yai? Ya terserah, monggo. Karena solusi saya nggak bisa kasih solusi. Solusinya hanya ada di Mekah dan Madinah. Tadi mungkin Pak Kanto sudah sedikit tentang fadilah-fadilah umroh. Mungkin yang terkait yang diceritakan oleh yang disarankan oleh Pak Yai tadi adalah terkait dengan fadilah umroh. Itu ya. Nah, singkat cerita, Bapak itu pulang dan beberapa pekan kemudian dia datang lagi ke Pak Yai. Pak Yai itu datang, seorang lagi, silaturahmi lagi, dan dia datang. Alhamdulillah Pak Yai, saya datang lagi ke sini. Saya mau menghentikan kejenengan. Saya sudah pulang dari umroh, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mulai pelan-pelan sudah mulai usaha. Sedikit-sedikit saya sudah mulai mencicil hutang-hutang saya, dan alhamdulillah
istri saya sudah kembali. Alhamdulillah. Orang itu pasti biasanya kalau sudah kepetok dulu, benar-benar donanya luar biasa, betul apa betul? Padahal kalau kita berdoa ini di tempat-tempat mustajab, kalau di Madinah adanya di Raudhah, Raudhah taman surga. Taman surga ini nanti di hari kiamat, taman surga ini akan diangkat ke Al-Barzah nantinya. Nama-nama atau orang-orang siapa saja yang pernah berdoa di tamanku, di surgaku ini nanti akan terbawa. Dan tidak ada doa yang tertolak di taman surgaku. Taman surga letaknya antara mimbar Rasulullah sama rumahnya. Ini sudah jelas. Sedangkan kalau di Mekah sendiri itu ada tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Dan sama di sana juga tidak akan ada doa yang tertolak. Di bawah Talamas, di Hijr Ismail yang ada di dalam seperti ini, itu adalah tempat mustajab untuk kita berdoa. Makanya mungkin Bapak Ibu kalau melihat nih di mungkin di YouTube, di TikTok atau di apa, kenapa orang kok suka berebut masuk ke situ? Karena apa? Semuanya tadi berdoa di tempat-tempat mustajab itu. Apakah bayar? Tidak. Gratis Bapak Ibu. Dan saya dari cerita ini jangan suka menunda. Kenapa kok masih suka menunda umroh atau haji? Paling enggak seumur hidup 1 kali saja kita akan sampai. Dan di sini saya akan mengundang 1 orang nih yang sudah 2 kali. 1 kali kok kurang, hanya berangkat lagi yang kedua. Dan insya Allah akan berangkat lagi yang ketiga. Boleh ya kita biar dia berbagi sedikit. Kenapa dia kok umroh sampai 2 kali itu apa gitu ya? Boleh Pak Pur dari Wonosobo juga bisa, monggo Pak Pur bisa kasih sedikit testimoninya kenapa harus umroh sampai 2 kali. Saya sudah jinak Pak Pur. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Saya tinggal di Kelurahan Pakukuh, Wonosobo, di wilayah kota ini, Kawasan Alun. Pekerjaan saya Oh boleh. adalah seorang terapis, Bapak Ibu. Jadi setiap hari menghadapi pasien, ya terapi. Saya memang benar sudah pernah 2 kali. Yang pertama adalah tahun 2023 Desember. Yang kedua juga kemarin bulan Desember 2025. Persis 2 tahun. Masya Allah. Kasih plus semangatnya buat kami. Kenapa saya pilih umroh lagi? Karena di sana memang saya minta kepada Allah, ya Allah, setelah saya umroh pertama, maka percepatlah ya Allah untuk yang kedua kalinya. Masya Dan Allah. alhamdulillah dikabulkan setelah pas genap 2 tahun. Permohonan saya setiap tahun Bu. Oh Masya Allah. Jadi alhamdulillah walaupun 2 tahun saya sangat bersyukur sekali karena sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Boleh saya tanya? Kenapa? Ya boleh saya tanya Pak? Boleh. Sebagai terapis, ya. Kalau boleh sedikit mungkin biarin. Pak Pur kalau boleh tahu penghasilan per hari berapa Pak Pur? Terima kasih ya. Satu. Per bulan. Intinya saya yakin pada Allah. Allah pasti akan Memampukan memampukan ya. bagi orang yang ingin berumroh. Gitu. Ya, Allah. ibarat kalau saya ngomong seorang terapis, katakan bahasa keren ini tukang pijet, maksudnya, bukan merendahkan, ada. Maksudnya ini, seorang terapis Pak Purwanto, dia nekat, sampai pengen sampai Baitullah, sampai di Belani. Apakah sampai berangkatnya waktu itu bayar lunas? Enggak, nanti jangan gini. Jadi boleh kasih aplaus buat Pak Pur. Nah, dari situ boleh lanjut. Kesimpulannya nih, banyak jemaah gagal berangkat bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak ada solusi
dan sistem yang memudahkan. Betul apa betul? Nah, salah satu Pak Poni pengen berangkat ke Baitullah, kemudahan, dimudahkan. Tadi bilang apa bayar lunas? Betul. Tapi Pak Pur di sini bisa berangkat umroh malah 2 kali dan dua-duanya semuanya pakai gak bayar lunas. Betul Pak Pur? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, di Tanur Mutmainah ini satu-satunya travel. Jenengan sudah pengen berangkat umroh tapi dengan dana terbatas. Halo, yang di sini uangnya cukup, benar katakan, bukan sama saya 27 Juni, langsung daftar sekarang, pasporan besok bisa kita berangkat tanggal 27 Juni. Paket 13 hari, starting Solo, landingnya langsung Madinah. Oke, startingnya berarti dari Solo terbangnya, pakai pesawat Garuda. Jadi nanti kenapa starting Madinah nih, dari Solo langsung landing Madinah. Kita itu apa? Kalau landing Madinah itu enaknya kita hemat tenaga, hemat waktu. Karena dari bandara Madinah ke hotel itu cuma 20 menit naik bis. Dan ini otomatis tiket pesawatnya juga lebih tinggi. Tapi kalau kita turunnya di Jeddah, landingnya di Jeddah, itu naik bisnya ke hotel di Madinah itu 6 jam. Masih ke waktu nih dari bandara Jeddah ke hotel Madinah 6 jam Bapak Ibu. Makanya ini mumpung dolarnya belum naik lagi dan kita harganya masih available banget. Bukan murahan, tapi insya Allah kita memberikan solusi terbaik untuk upstream, terutama yang ada nih karena startnya Solo. Jadi Jawa Tengah, Jogja pada umumnya ya, Solo sendiri, Jawa Timur aja berapa? Karena apa? Ini paket luar biasa menurut saya. Boleh cari perbandingan di luar di saat sekarang semuanya tiket pesawat itu naiknya 5 juta lebih per orang. Itu ya? Wahai Tanur, kenapa di Tanur? Tanur nggak hanya kasih solusi. Ibarat nih, Bapak Ibu pengen berangkat umroh, di sini kita ada tim-tim yang insya Allah luar biasa yang akan membantu proses Bapak Ibu semua untuk sampai Bapak Ibu dengan aman, nyaman, dan amanah. Bapak Ibu bisa menjalankan ibadah umrohnya itu dengan maksimal insya Allah. Karena kami dilengkapi dengan tim yang di sana pun ustadz-ustadznya itu juga ustadz-ustadz lulusan Kairo, ustadz-ustadz yang profesional di bidangnya. Jadi jangan khawatir, insya Allah nih spesial di bulan Juni, insya Allah saya yang akan ngawal sendiri. Boleh kan? Boleh kamu tadi kita izinnya resmi dan pesawat yang kita gunakan ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena kondisi sekarang lagi perang ya. Dunia tidak baik-baik saja. Yang aman adalah Garuda, Lion, dan Saudi Airlines. Di luar itu saya tidak merekomendasikan karena pemerintah Indonesia pun juga tidak merekomendasikan. Cuma 3 ini aja yang direkomendasikan oleh pemerintah Indonesia. Lanjut Mas. Ini tadi izin resmi top 3 nasional akreditasi A. Tanur bukan travel kecil. Tanur itu provider resmi, bukan reseller. Itu ya. 6.000 agen aktif seluruh Indonesia, bahkan saat ini tercatat hampir 7.000 agen resmi. Tim saya sendiri ada di Kalimantan, ada di Ternate, ada di Kendari, ada di Lombok dan Jawa pada umumnya. Ada lagi sistem pembiayaan syariah in-house tanpa riba. Tim profesional lulusan Timur Tengah dan support system yang kuat. Lanjut Mas. Kenapa umroh? Umroh dan haji solusi semua kebutuhan dunia adalah seorang hamba. Jadi nek jenengan susah, jenengan nusewu akeh utange, solusinya apa? Umroh ataupun haji. Tahu nggih? Karena apa solusinya semua ada di sana. Minta sama Allah.
Oke, lanjut Mas. Fadila tadi sudah kita lanjut. Nah, solusi produk kita banyak solusi produknya. Jadi pola bayar yang ada di kantor itu yang pertama tunai atau cash, itu sudah biasa. Di tempat lain juga ada, betul. Di kantor juga ada pastinya. Kalau bisa tunai, kenapa enggak? Allah akan mengganti biaya umroh ataupun gaji 700 kali lipat. Ada yang berbeda. Allah akan mencukupkan biaya umroh ataupun haji saprintilane. Perintilane omongan. Itu Allah sudah jadi Allah semuanya. Yang kedua, tunai tadi. Tunai dengan DP minimal 3,5 juta. Ya setelah itu pelunasan 1 bulan sebelum keberangkatan. Kalau yang 27 Juni ini sudah kurang 1 bulan. Kurang berapa hari saja. Kalau mau ikut program ini langsung bayar lunas. Nanti akan saya berikan perlengkapan, dan kalau belum punya paspor rekomnya itu akan saya keluarkan juga. Terus yang kedua, kita juga ada program tabungan. Tabungan kita kerjasama dengan BSI Syariah. Kenapa kok nggak nabung di bank aja? Ribet, harus ke bank. Pemerintah melarang travel atau agen menghimpun uang jamaah lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan tidak boleh. Jadi kita biar sama-sama aman menggunakan atau kerjasama dengan BSI Syariah, lembaga keuangan pemerintah. Oke? Karena kalau tabungan ini kan kita yang bisa mengukur nih, nggak bisa mengukur kapan biaya umrohnya tercukupi. Tergantung kemampuan masing-masing umat. Yang ketiga, kita juga ada yang ketiga, cara bayar itu pay in haram line. Bahasa saya keren. Pay itu bayar, in haram line, bayarnya saat sampai di tanah haram. Kayak apa? COD. Kalau dengan order produk lewat ini sosial media, TikTok atau Shopee atau Lazada, COD bayarnya setelah sampai di depan rumah, betul? Nah, di tanah juga ada pay in haram line, bayar saat sampai di tanah haram. Nah, kok bisa ceritanya gimana? Nah, nanti dengan cara DP 3,5 juta, sisanya pembayaran itu ditaruh di BSI Syariah. Nanti ada standing instruction atau surat pernyataan dari si jamaah. Nanti buka tabungannya atas nama siapa? Atas nama jamaah. Ini biasanya kami berikan solusi seperti ini. Banyak nih di luar sana jamaah terdolimi oleh travel. Betul atau betul? Sudah bayar lunas tapi belum diberangkatkan. Betul atau betul? Agennya hilang, travelnya tutup. Betul atau betul? Nah, ini salah satu solusi. Pengen berangkat umroh tapi kalau saya kemarin ketipu 100 juta, tapi mau saya tetap pengen berangkat umroh, saya pengen cium Ka'bah, saya pengen sholat di tempat-tempat mustajab, tapi saya trauma, uang 100 juta saya kemarin hilang, saya sudah bayar lunas tapi travelnya saat ini hilang. Nah, ini salah satu solusi yang akan kami berikan. Jadi nanti sisa pembayarannya ditaruh di BSI Syariah dengan itu tadi apa surat pernyataan. Saya Diulang akan berangkat umroh bersama PT Tanur Umainah tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jika Tanur Umainah bisa menunjukkan, memberikan bukti pembelian tiket pesawat atas nama saya dan keluarga, visa atas nama saya dan keluarga, bookingan hotel, ya, saya memberikan kuasa kepada BSI Syariah untuk mentransfer dana sekian ke rekening travel. Aman nggak seperti ini? Aman. Ada jaminan nggak jamaah diberangkatkan? Nah, kalau pas tanggalnya jamaah ternyata belum berangkat dan travel tidak bisa menunjukkan yang diminta
sesuai dengan surat pernyataannya, uang secara otomatis akan kembali ke jamaah. Travel memang tidak bisa ambil, tapi setelah travel memberikan bukti-bukti yang diminta sesuai dengan surat pernyataan, itu nanti secara otomatis dana tersebut akan ditransfer ke travel. Jamaah aman nggak? Aman. Ada jaminan diberangkatkan, betul apa betul? Travel juga aman. Ada jaminan yang pasti kebayar. Karena mungkin yang ramai di sosmed adalah jamaah terzolimi oleh travel. Benar apa benar? Nah, pernah nggak dengar travel tapi terzolimi oleh jamaah? Pernah dengar nggak? Belum ya? Belum. Pernah dengar nggak? Jamaah, travel terzolimi oleh jamaah. Pernah benar? Belum. Saya ini salah satu korban jamaah yang bekerja. Itu ada. Dan mungkin Pak Andi, Ustaz Andi itu yang dari Al-Kafi, dia punya travel tapi tidak punya PPU. Dia sudah lama untuk menjalankan. Dia ngasih pembiayaan mandiri pakai uang pribadi. Jadi ada jamaah yang berangkat, uangnya kurang, ditambahin sampai 1 M lebih. Pembiayaannya itu sebelum pandemi. Sampai sekarang mojar orang Bali. Jadi apa? Travel terzolimi oleh jamaah. Ada Bapak Ibu. Makanya dengan standar instruction tadi itu sama-sama aman. Jamaah diberangkatkan, travel pun ada jaminan pembayaran. Karena dengan cara seperti ini, travel membiayai 100%. Tiket membelikan dulu, gitu, visanya enggak, hotel enggak, semuanya sudah dibayarkan oleh pihak travel. Tapi dengan pola seperti ini, nah itu bisa secara otomatis uangnya itu ditransfer kalau travel bisa menunjukkan. Atau ada bahasa seperti ini, kalau saya sudah sampai di tanah haram, saya memberikan kuasa kepada pihak BSI Syariah untuk mentransfer dana ini ke pihak travel. Jadi travel untuk bukti foto jamaahnya sudah ada di tanah haram. Nah itu nanti secara otomatis sudah transfer ke rekening travel. Solusi bukan? Kira-kira nih kalau travel yang tidak punya modal besar bisa nggak pakai cara seperti ini? Nggak bisa. Oke. Yang ketiga, keempat sekarang. Kami juga ada program nih. Nabung sudah lama, tapi bergaduh-gaduh. Putuku masuk rumah sakit, saya tak selesai, tak kasihkan putu. Nabung lagi buat umroh ataupun haji. Anakku apa kenapa butuh, diambil dulu. Akhirnya biasanya orang tua itu seperti itu, ya? Betul atau betul? Betul. Akhirnya tidak berangkat sudah nabung, berarti tidak berangkat. Mau tunai, apalagi tunai. Cash katakan deh, nabungnya ke gaduh-gaduh. Ini solusinya adalah ada di pola bayar yang tepat, yaitu easy umroh. Easy itu mudah, jadi umroh dengan cara mudah, umroh dengan tersenyum. Nanti dia matur, masya Allah. Oke, dan ini adalah program easy umroh yang ada di sana. Mungkin ini yang agak panjang. Easy umroh kita timeline-nya adalah umrohnya dibayari, berangkat disangoni, pulang digaji. Pengen ngetos boten? Oke. Kalau tunai kan sudah langsung bayar, berangkat itu sudah biasa. Tapi kalau program isi umroh itu luar biasa. Nah, jadi dengan program isi umroh ini, kita ini program pembiayaan syariah. Kita kerjasamanya dengan Amitra Syariah. Nih, kita bekerjasama dengan Amitra Syariah yang akan memberikan. Jadi Amitra Syariah itu tidak hanya pembiayaan umroh saja. Jangan mau daftar porsi haji reguler bisa.
25 juta kan porsi haji. Sudah ada yang punya porsi haji di ruangan ini? Belum berangkat? Ada? Belum? Nah, kalau jenengan pengen punya porsi haji, kalau umurnya 25 juta ini, nunggu 25 juta terkumpul, porsinya setelah tambah panjang daftar tunggunya. Sekarang sudah 30 tahun. Daftar sekarang 30 tahun. Kita tinggal lihat nih perjuangan pemerintah saat ini untuk memendekkan masa tunggu. Tapi belum fit ya, masih diotak-atik sama pemerintah. Semoga pemerintah sekarang nih untuk masalah haji insya Allah dapat jalannya biar porsi haji nggak sampai 30 tahun. Jadi yang dibiayai oleh pihak mitra syariah nggak hanya biaya umroh, porsi haji reguler, ya. Jadi bondo ini cuma 1.100.100 sama matra 3. Jenengan sudah punya porsi haji. Selain itu juga ONH plus, jadi yang dibiayai di sini umroh, porsi haji reguler. Yang ketiga, porsi ONH plus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu hadir di sini adalah tepat banget karena bersama Pak Nur Mutmainah. Karena apa? Pak Nur Mutmainah salah satunya di Indonesia, cuma satu-satunya yang dapat plafon 85 juta dari Amitra Syariah. Lainnya cuma di angka 70 juta. 85 juta ini plafon ONH plus untuk porsi haji. Sekarang nih porsi haji di tahun Mutmainah itu 4.500 dolar. Kalau dolar sekarang katakan 17.800 yang terakhir, ini sudah 80 jutaan, 80 juta 100 kalau nggak salah. Bisa nggak di-cover semuanya? Bisa. Cukup dengan hanya 3,5 juta ya. DP-nya cuma 3,5 juta tok, itu sudah punya porsi haji ONH plus. Mau nggak DP-nya 1,5? Ya gini, ONH plus dengan cukup DP 1,5 sudah punya porsi haji. Nanti next akan saya bahas untuk haji. Oke, jadi ini ya. Nah, akad yang dipakai akad apa? Akad jual beli. Akadnya akad syariah, akad jual beli. Jadi program yang ada di kami itu dibeli oleh pihak Amitra Syariah dan dijual kepada jamaah dengan cara bayarnya pakai tenor. Kalau umroh ada tenor 1 tahun, ada tenor 2 tahun, ada tenor yang 3 tahun. Kalau ONH plus bisa sampai 7 tahun. Masa tunggu ONH plus itu 7 sampai 9 tahun. Tapi Pak itu teori. Tapi prakteknya 3 tahun itu insya Allah sudah banyak yang berangkat. ONH plus. Itu ya. Harga haji ONH plus di tahun $15.000. Nek dikurangi ini pertanyaan 500 berarti sisa 10.500 lunas haji. Kenapa pakai dolar? Haji pun juga pakai dolar Bapak Ibu. Cuma kita kan nggak hitung ya, ini beda urusan pemerintah. Jadi lah, nah kalau ONH plus karena ini diswastakan, jadi yang ngurus adalah travel ataupun swasta, ya swasta. Oke. Amitra Syariah. Akad yang dipakai akad apa tadi? Jual beli. Saya beli HP ini 2 juta. Saya beli HP ini 2 juta. Saya jual nih, ya Ibu, Bu, HP ini tak jual ke Ibu 5 juta. Ibu, saya juga lagi butuh kan, anaknya sekolah butuh ini. Nah, gak apa-apa Bu, saya ada uang berapa sekarang, nanti sisanya sampai cicil selama 3 tahun. 5 juta Bu. Kalau dengan kurang boleh kurang saya kan sah ya. Nah seperti itu Bapak Ibu, akad jual beli yang dipakai oleh pihak Amitra Syariah. Jadi di sini hukumnya jual beli. Di sini tidak ada riba. Saya tadi ambil untungnya berapa?
3 juta, ibunya tahu. Tahu kan ibunya saya belinya 2 juta, jual 5 juta. Kan kalau HP bisa dicek harganya berapa sekarang bayinya. Betul atau betul? Walaupun saya nggak bilang ke ibunya harganya 2 juta saya belinya. Karena ada kesepakatan atau MOU di depan. Jadi nanti Bapak Ibu misal saya ingin berangkat umroh, memutuskan untuk umroh bareng kami, dana saya kurang. Saya cuma punya uang 10 juta, sedangkan biaya umrohnya 27 Juni 2026 starting Solo pakai Garuda 13 hari ya, ini 35 juta. Aku gak pengen ribet mbak, aku gak pengen ruwet mbak. Aku duit, sudah bayar 35 juta. Ini sudah harganya. Pakai 13 hari. Hotelnya kita di Madinah ada di Durat Al Aiman, di pintu 326. Mungkin teman-teman kalau yang biasa ikut tamu kita pakai hotelnya di Madinah pasti itu. Karena kita ada kontrak panjang. Jalannya agak jauh, dekat. Di Mekah kita pakai hotelnya Elaf Diamond. Kalau nggak Elaf Diamond itu kita pakai hotel Maisan Al Makom. Mungkin kalau Bapak Ibu sering lihat di sosial media dan belum pernah sampai sana, WC 3 itu biasanya tempat janjian jamaah. Di WC 3 kalau Maisan Al Makom itu yang lurus. Kalau yang Elaf Diamond itu yang ke kiri. Jadi pelataran masjid ya, bukan dari Ka'bahnya, bukan pelataran Masjidil Haram. Nah, jadi kita masih bisa jalan kaki bolak-balik. Terhitung Maisan Al Makom ataupun Elaf Diamond itu adalah hotel-hotel favorit travel Indonesia. Karena apa? Satu, kamarnya gede, live oke, jadi crowded itu insya Allah tidak. Terus habis itu makanannya itu Indonesia banget. Jadi kalau di hotel-hotel yang hotel Turki atau hotel lain, pasti kalau normalnya yang orang sebut ya, nanti kalau kena makanan Eropa, ini opo ini. Takutnya seperti itu. Karena saya pernah tak taruh di hotel bintang 5 jamaah saya. Waktu itu ada salad. Ini orang Jember Jawa Timur. Salad sayur-sayuran sambil sama sausnya apa? Dia telepon ke saya. Bu, kebetulan saya nggak ikut umroh, jadi dia berangkat sama rombongannya. Bu, ini apa panganannya? Kok iso juga ikan bani wedhus mungkin? Berarti kan tidak cocok ya kalau kita kasih hotel bintang 5. Jadi kita pakai hotelnya bintang 3+. Lalu dan kita bisa bolak-balik ke masjid itu 5 kali. Ibarat berani ya jalan sendiri, gampang kok jalannya. Jadi nggak perlu kita nggak naik bis dulu dari hotel ke Masjidil Haram, nggak. Kita cukup jalan kaki sehari. Karena apa, Bapak Ibu? Saya ada voucher deh, tapi yang sudah pernah umroh diam ya, yang sudah pernah haji diam nih. Bagi yang belum pernah, saya ada voucher deh 500.000 potongan nanti yang mau berangkat umroh bareng saya tanggal 27 Juni. Apa? Mau 500 apa mau 1 juta? 500 apa 1 juta? Yakin 1 juta ya? Oke, tapi nggak boleh ya, harus angkat tangan loh ya, harus angkat tangan nih. Pertanyaannya, yang sudah umroh atau gaji habis loh, aku perlu aja itu. Jadi ya berapa? Terjemah nih, dengar ya. Berapa pahala yang kita dapat saat kita cara seperti itu, gampang itu. Ada yang bisa menyebutkan nih, ada 3 masjid, ya 3 masjid. Saat kita sholat jamaah, 3 masjid ini. Saat kita sholat jamaah di sana, ya, sebutkan masjidnya apa saja. Kalau ada apa, hotelnya 1 juta. Dan pertanyaannya pada apa?
Boleh. Boleh, monggo. Ya, 3 masjid yang kalau kita sholat di dalamnya itu pahalanya berapa? Coba. Sebutkan. Dan pahalanya berapa? Masjid apa? Nabawi. Pahalanya berapa di situ kalau kita bisa sholat jamaah di situ? 70.000. Oke, terus apalagi ada 3 masjid. Kotornya 1 juta ini. Aku pahala, Bu. Berarti hitung ya. Kira-kira ada lagi nggak? Masjidil Haram. Ya, berapa pahalanya? Pahalanya berapa jika kita sholat itu? 700.000. 700.000. Oke, 700. Boleh sebutkan saja. Enggak saya salahkan, tapi tidak saya benarkan juga. Karena memang salah. Ada lagi nggak yang bisa menyebutkan nih? Boleh. Ada 3 masjid di dunia ini, yang kalau kita sholat di dalamnya itu pahalanya lebih daripada kita sholat di masjid sebelah rumah. Kalau kita sholat jamaah di sebelah rumah, pahalanya berapa? 27. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan benar ya. Amin. Masjid Kuba Masjid Kuba, 1000 katanya. 1000. Terus apa lagi masjidnya? Mekah, Masjidil Haram. Masjidil Haram, Pahalanya berapa? 1000 semua. 1000 semua. Iya. Oke, salah. Boleh nih, karena di sini saya ingin membuka ini, Bapak Ibu, bahwa kita itu berangkat umroh dengan biaya umroh 35 yuta, petang 30 yuta, itu tidak ada artinya kalau kita tahu pahala yang kita dapat saat kita bisa beribadah di sana. Monggo Bapak. Masjidil Haram. Oke. Dan Masjid di Madinah. Kalau Masjidil Haram pahalanya berapa Pak? 100.000. 100.000. Masjid di Madinah 1.000. 1000 nggih. Masjid Al-Aqsa Berapa? 100. Masya Allah. Panitia, jenengan berapa? Oh, Masya Allah, teman-teman. Ini tadi saya dari pagi dari jam 8 sampai telat ke sini, saya di Temanggung dan insya Allah tanggal 27 Juni itu ada 8 jamaah insya Allah berangkat dari Temanggung dan ini sudah clear. Luar biasa. Pak, itu ini ya, voucher 1 juta berangkat tanggal 27 Juni bareng saya. Tak potong 1 juta, lumayan Pak 1 juta. Potong oleh-oleh itu dapat banyak itu. Jadi itu jadi itu Aqsa, kalau kita bisa sholat jamaah di Masjidil Aqsa itu pahalanya 500. Kalau di Masjid Nabawi yang ada di Madinah pahalanya 1000. Kalau kita sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. 100.000 ping 5 pinten? 500.000. Kalau kita ambil paket 9 hari, 4 hari di Mekah. 500.000 ping 4 pinten? Nggak dibagi jenengan. Kok ono artine iki Bapak Ibu? Malah ada salah satu ustaz yang diminta itu salah atau enggak? Dia itu sosialisasi bareng saya, dia ngasih ke jamaah-jamaahnya seperti ini. Saya boleh bertanya tapi jawab jujur ya? Jawab jujur ya? Boleh ya? Nah, Pak, Bu, Mbak, pernah bolong nggak sholatnya? Pernah bolong nggak sholatnya? Dulu pernah. Berarti ada hutang ya? Ya, oke. Oke, Bapak, Nur Sewu, boleh jujur pernah bolong nggak sholatnya? Nah, ini salah satu ustaz saat sosialisasi bareng saya, dia bilang, tahu bolong kan sholatnya, kayak dihitung pahala kita dengan berangkat umroh saja, insya Allah itu akan tertutupi. Berapa? Saya benar emang Pak, benar Pak Ustaz, saya gitu. Iya kan pahalanya berapa? Tapi tetap dikodok ya kan, ini ibarat nih orang sempat ngomong
juta ini. Apalagi ada solusi easy umroh, dibayari, sing bayari sinten? Amitra Syariah. Berangkat saya di sana nih, emang iso. Nah, saya bikinkan hitung-hitungannya. Wah, penghapusnya keren. Nah, nih Bapak Ibu, kalau mau memutuskan untuk ikut pembiayaan di kami, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Setor KTP, KK, nomor HP, dan DP di awal 2.350.000. Dan semua masuk aplikasi. Jadi jenengan kalau sudah didaftarkan oleh agen-agen resminya Tanur, pasti jenengan akan punya aplikasi namanya Jamaah Tanur atas nama jenengan semuanya. Jadi ini sudah secara resmi, ya, tidak ada dusta di antara kita. Oke? Nah, setelah ini Bapak Ibu setorkan, kami proseskan, kami masukkan ke pembiayaan, kami ajukan ke Amitra Syariah. Nanti setelah masuk datanya ke Amitra Syariah, pasti ada pertanyaan dari Amitra, harga paketnya berapa? Itu istilahnya adalah publish rate. Publish rate-nya berapa? Dengan umroh yang 27 Juni itu 41.200.000. Nanti ada pertanyaan lagi, DP-nya berapa? Pasti itu, DP aturan Amitra itu DP minimal 15% dari publish rate harga paket pengajuan ke Amitra 6.180.000. Dari sini nanti ada istilah fixed rate. Fixed rate itu didapat dari publish rate harga paket pengajuan ke Amitra Syariah dikurangi DP 15%. Jadinya 35 juta. Ya kan ya? Nah, fixed rate di sini ini yang dibiayai. Jadi program umroh, biaya umroh yang ada di atas semuanya bisa di-cover oleh Amitra Syariah. Itu ya? Nah, terus habis itu karena kita pakai lembaga pembiayaan, ada administrasi 1 juta, ada asuransi kurang lebih 500. Setelah diproses oleh Amitra Syariah dan dinyatakan, tapi tidak semua di ACC Bapak Ibu. Ini tergantung juga syarat nih untuk ikut program isi umroh pembiayaan Amitra Syariah. Yang pertama, punya KTP. Gak ada KTP betul, dan punya KTP dan berdomisili di Indonesia. KTP ini Temanggung, betul? Tapi domisilinya ada di Banjarnegara misalnya. Nah, kalau KTP-nya Temanggung atau Wonosobo, tapi orangnya lagi ada di Malaysia, bisa atau bisa? Boten. Itu ya, syarat pertama. Yang kedua, usia maksimal 60 tahun untuk mengajukan pembiayaan umroh. Kalau lebih dari 60 tahun gimana? Bisa pakai nama anak sebagai penjamin, atau bisa pakai nama saudara sebagai penjamin. Oke. Yang ketiga nih, tidak pernah punya kredit macet dimanapun. Itu ya, kredit macet dimanapun. Saya pernah dapat jamaah dari Madura, suami istri telepon saya suruh datang. Setelah saya datang, dia ngasih DP ke saya 25 juta. Bu, saya mau berangkat umroh dan suami, saya punya uang 25 juta. Sisanya, harganya berapa? Saat itu 35 juta. Sisanya, itu kan pembiayaan, katanya ibu bisa waktu itu. Oke, insya Allah bismillah, DP-nya gede. Setelah itu, saya tanya ke ibunya, Bu, pernah ambil kredit gak? Enggak, saya gak pernah kredit. Saya beli motor tunai, saya beli mobil cash, saya beli tanah di sebelah, itu juga tunai. Saya gak pernah utang-utang, saya gak pernah kredit-kredit. Alhamdulillah, aman kan berarti?
Aman kan? Nah setelah itu KTP kakak semua saya minta, saya masukkanlah ke Amitra Syariah. Setelah masuk datanya langsung ada 2017 ambil motor apa sampai 2023 belum bayar. 2017 ambil motor apa gitu terus sampai saat itu 2023 belum bayar. Baru bayar berapa angsuran? Hanya otomatis ada kredit aktif, langsung blacklist, nggak bisa. Suami istri baru sakit keduanya karena kan satu kakak. Nah kerennya nih di Temanggung ya, Temanggung tadi kan masih Wonosobo juga. Itu istrinya ACC, si suami nggak ACC, ini makanya saya bingung. Berarti keren loh di Wonosobo, satu kakak bisa meloloskan satu. Biasanya di tempat lain, kalau salah satu jelek pasti sudah nggak bisa kakak itu. Nah ini Wonosobo, Temanggung kok bisa? Berarti kan keren. Amitranya. Nah itu makanya saya bilang keren ya Amitra di Wonosobo dan Temanggung. Satu kakak, suaminya nggak bisa, istrinya ACC. Tadi saya klarifikasikan dan untuk pemberangkatan 27 Juni. Setelah itu, nah kembali ke sini. Ini ya hitung-hitungannya. Nanti yang wajib dibayar oleh jamaah setelah ACC adalah DP 15%, ya, administrasi 1 juta sama asuransi. Fungsinya asuransi ini apa sih? Jika pulang umroh, Bapak Ibu kan ada kewajiban nih untuk mengembalikan biaya umrohnya. Benar apa betul? Ya, untuk usia. Nah ini sudah di-cover oleh asuransi. Jadi tidak diwariskan ke ahli waris. Oke, yang perlu dibayar oleh jamaah adalah DP 15%, administrasi sama asuransi. Totalnya kurang lebih 7.680.000. Ini kurang lebih ya, Bapak Ibu, kurang lebih 7.680.000 setelah ACC. Di awal sudah setor berapa tadi? Ini kan? Jadi setelah ACC tinggal bayar kurangan nih. Betul ya? Nah, nanti setelah ACC dibayarkan, diproses, invoice keluar, nanti sudah siap berangkat. Saat mau berangkat, ini yang 15% ini akan di cashback dalam bentuk uang saku. Nah, umroh yang dibayari ketemu, yang bayari sekarang Amitra Syariah. Berangkat di Sanoni atau Sanoni betul? Nah, di Sanoni loh. Berarti kalau dengan pola seperti ini sebenarnya Bapak Ibu itu bayarnya berapa sih? Betul ya? Yang dibayarkan tadi ini. Betul ya? Ini saat sudah mau berangkat dikembalikan dalam bentuk uang saku cashback. Bu, saya bisa tukarkan real? Boleh. Jadi cukup bayar. Jelas ya? Misal, Bu, saya sudah saya siapkan dananya, tapi sudah keong, katakan dulu, sudah terpakai untuk bikin paspor, bikin vaksin, terus saya butuh jubah, katakan untuk selamatan, katakan udah kurang, gak cukup untuk tambahan yang ini. Ya sudah, berarti nanti uang satunya jangan minta ini, karena ini kan nggak terbayar full. Betul kan? Ya sudah, selisihnya saja. Misal dengan tadi di awal bayar ini dan pada intinya cuma ini, berarti selisihnya kita yes, itu uang satunya. Paham ya? Di sini ya, tidak ada dusta kan di antara kita. Umroh dibayari, sing bayari Amitra Syariah, berangkat di Sanoni ono hitung-hitungannya jelas. Oke? Nah, setelah itu dengan berangkat umroh, saya tanya satu nih, Pak Purwanto
sudah umroh 2 kali, Pak Pur, pakai tunai atau pakai cara ini? Nah, dodeng Bapak Ibu pembiayaan. Umroh yang pertama, pembiayaan. Umroh yang kedua, pembiayaan. Pak Pur ini salah satu yang umroh pertama itu dia ambil tenor yang setahun. 1 tahun ya Pak Pur, betul ya? Angsurannya berapa waktu itu Pak Pur? 3 juta. Nah, jangan meremehkan kalau Allah memanggil, walaupun tukang terapis, tukang pijet dimampukan oleh Allah, betul ya Pak Pur? Rezeki kata toh? Iya, karena ada janji Allah di situ. Allah akan mengganti biaya umroh atau haji 700 kali lipat. Tinggal jenengan sambut apa mboten ini. Kalau ya, boleh dong tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, setelah nanti proses ini, masih Amitra itu ada pertanyaan, mau ambil tenor berapa? Betul? Ada tenor setahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Tenor ini adalah cara Bapak Ibu mengembalikan biaya umrohnya. Jadi tadi paketnya dibeli dari travel, dijual ke jamaah dengan tenor. Tenor ada setahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Nah, di sini tenornya ada angkanya jelas. 1 tahun itu sekitar 3.500.000. 2 tahun itu 2.047.000. Ini kembali lagi kurang lebih nggak Bapak Ibu? 3 tahun itu 1.556.000. Nah, ini sudah ada angka pasti nantinya oleh Amitra Syariah. Jadi Bapak Ibu pulang umrah ada kewajiban mengembalikan ini sesuai dengan tenor yang Bapak Ibu pilih. Caranya Budi. Dan ini sudah sesuai syariah. Pola seperti ini ada sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan diawasi oleh OJK. Jadi ini sudah pola seperti ini itu sudah digodok, dikaji berkali-kali. Oke? Nah, dan alhamdulillah salah satu contoh Pak Pur, dia sampai berangkat lagi untuk yang kedua saking rindunya pakai pembiayaan lagi, ada saksinya. Betul ya Pak Pur? Nah, cara apapun kalau Allah sudah memanggil, Allah akan tinggal kita nih memantaskan diri untuk sampai ke Baitullah. Jadi itu ya, jadi pulang ini sudah ada angka pasti. Kalau dengan ambil kredit motor NMAX, ya, angsurannya kurang lebih 3 tahun ini deh. Ya betul ya. Nah, kalau misalnya nih jatuh temponya tanggal 10, belum bayar. Tanggal 20 baru bayar. Ada tambahan nggak? Ada, tapi kalau di sini tidak, karena di sini sudah syariah. Tidak ada, jadi sesuai di luar kesepakatan atau MOU depan itu yang saya tahu yang riba, karena di luar kesepakatan. Kalau ini sudah sesuai kesepakatan, angkanya sini ya ini. Itu ya. Nah, sekarang sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, umroh dibayari, sing bayari Amitra Syariah, lalu ya, mengembalikan pembiayaan umrohnya ke siapa? Amitra Syariah. Lalu ya, boleh, monggo Ibu. Umpamanya kami ambilnya 3 tahun. Ye. Kok saya 1 tahun sudah lunas? Ya, itu boleh. Nanti ada 2 cara Bu, karena ini kan jual beli ya, kembali lagi jual beli. Jadi ini ini berarti kan dikali 36. Nanti kontraknya itu misalnya ini 56 juta Bu. Berarti dijual ambil kontrak ini 56 juta ini dan dijual dengan mengembalikannya di angka ini. Ya, kalau tahu nih sama sudah punya rezeki, kontraknya kan segini. Tapi nanti biasanya kalau ada pelunasan nih selama sampai setahun bayarnya bagus, ya, biasanya nanti itu mengajukan diskon. Itu insya Allah bisa. Lalu ya, ada lagi mungkin yang ditanyakan sampai sini. Sebelum saya kasih mulai umroh kok terus digaji sampai tandur, solusinya seperti apa? Ada yang tanya nggak sampai sini? Boleh. Saya kan sudah punya pinjaman di bank syariah. Oke. Pembiayaan Haji. Oke. Itu seandainya ikut
selama semen tidak bermasalah untuk angsurannya yang Low battery, please charge. Insya Allah. Siap. siap ya, masya Allah, alhamdulillah. Jadi itu ada lagi kak, boleh kasih pos buat ibunya sudah siap panggilan Allah. Ada lagi kak yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan, kok iso mulai umroh bareng tamu mutmainah digaji? Ada lagi? Atau saya lanjut? Lanjut ya? Keburu maghrib intinya. Oke, tadi nih, kenapa saya selalu mengarahkan untuk calon-calon jamaah yang tenor yang 3 tahun? Karena angsurannya otomatis yang paling kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ambil tenor setahun atau 2 tahun. Disesuaikan dengan kemampuan penghasilan si jamaah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya penghasilan real 3,5 juta, ambil tenor yang 3 tahun, kira-kira asesnya enggak setahun? Kira-kira asesnya boleh? Tidak. Tapi kalau penghasilan real 3,5 juta, ambilnya yang 3 tahun, insya Allah kemungkinan besar ACC. Kalau tidak ada masalah ya, insya Allah ACC. Itu ya. Nah, sekarang nih Bapak Ibu berangkat umroh. Pak Pur berangkat umroh dengan pakai pembiayaan, ibadahnya lancar apa betul? Lancar ya. Kalau langsung bayaran kamu saya betul ya. Alhamdulillah. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu kita tetap walaupun jenengan semua kembali ke niatan. Kita di sana itu pengen katakan lebur dosa, dongo, jalur rezeki Anda semuanya di sana deh. Apapun. Kalau saya itu sudah saya jadikan satu kebutuhan untuk sampai ke Baitullah berkali-kali. Ini saya terakhir Ramadan. Sekarang rindunya itu sudah di ubun-ubun Bu, Bapak Ibu. Karena apa? Saya butuh. Rasanya ini kalau misalnya HP itu lobet, nah itu HP. Saya akan lobet kalau saya tidak datang ke Baitullah ini sudah berapa bulan. Rasanya itu kering. Saya sudah waktunya berdosa. Saya setiap obat mungkin Bapak Ibu sadari kita itu sering bikin dosa setiap harinya. Benar apa benar? Benar, saya menyadari itu. Jadi saya jadikan Baitullah, Makkah, Madinah, umroh itu suatu kebutuhan. Makanya kenapa saya terus mensiapkan tentang ini. Saya satu, insya Allah saya dapat pahalanya kalau bisa membawa Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu mendoakan saya pastinya. Benar apa benar? Betul kan? Jadi itu ya. Pulang nih yang sudah umroh bareng Tanur pulang digaji. Nah kok enak digaji mulai umroh bareng Tanur? Karena apa? Semua jamaah umroh yang berangkat umrohnya lewat PT Tanur Mutmainah sepulangnya itu sudah otomatis menjadi agen resmi kami. Kalau mau Bu saya tunai kan saya nggak ada kewajiban untuk mengembalikan. Ya nggak apa-apa. Ini bagi yang mau saja. Tapi secara otomatis sudah jadi agen resmi kami. Jika pulang umroh, kenapa saya umroh dulu bareng? Karena mau jadi agen resmi kami, syaratnya cuma satu, umroh dulu bareng kami. Kira-kira kalau belum pernah umroh, bercerita tentang umroh, sakit apa boten? Kira-kira lah, ngomong dewi terus tahu umroh kok, dirimu belum pernah umroh kok ajak-ajak aku umroh, itu apa boten? Pasti seperti itu. Tapi kalau kita pulang umroh nih, kita bercerita sepulangnya, kita ini role modelnya, betul betul. Jangan ceritakan orang lain, kisah orang lain, ceritakan kisah kita sendiri. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Itu yang penting. Kalau kita bercerita tentang pengalaman umroh kita, jalannya mulai daftar sampai pulang seperti apa, insya Allah banyak orang yang terinspirasi. Betul atau betul? Nah, satu referensi yang berangkat umroh bareng kami dari Bapak Ibu nih sepulang umroh dari akhir resmi itu nilainya gede apa gede? Misalnya ini angsurannya sak menten dibayar 2 bulan cukup napa mboten? Kenapa? Kurang. Kurang, betul. Nah, jadi harus untuk jadi agen resmi. Ya, berarti nggak usah ini ya. Soalnya gede. Terus ambil dicat. Oke. Jadi ini 3 juta nih. Pulang misalnya, saya nggak mau ribet, saya punya penghasilan, saya bayar sendiri per bulan. Boleh. Jadi ini pola bayarnya. Iya.
Jadi solusinya nggak hanya berangkat saja biayanya kurang sih, ono solusinya dikasih pembiayaan syariah. Pulang pun ben gak gagal bayar, masih saya kasih cara atau solusi. Nih Bapak Ibu, berangkat umrohnya kapan? Juni. Berarti Juli sudah ada kewajiban ngangsur. Sekarang nih Juli, Agustus, habis Agustus September. Yang tadi pertama cara bayarnya satu, bayar mandiri. Bayar mandiri kan bayar tiap bulan juga, monggo. Pilihan. Yang kedua, nih solusi dari kami. Bahasa saya adalah fokus 12 jamaah dalam 1 tahun lunas. Jenengan mau ambil tenor berapapun, fokus 12 jamaah dalam 1 tahun lunas. Kira-kira nih, gak usah jauh-jauh. Suami punya istri gak? Istri punya suami gak? Punya. Istri ada saudara kandung gak? Ada. Suami punya saudara kandung gak? Punya sepupu gak? Punya orang tua gak? Punya mertua gak? Nah kuliah laras gampang loh. Lunas betul? Lunas. Fokus 12 jamaah dalam 1 tahun lunas. Bukan sebulan deh, setahun. Nah, oke deh. Juli fokus ya, fokus 12 jamaah dalam 1 tahun. Juni berangkat, ikut pembiayaan. Juli sudah waktunya ngangsur, betul kan? Oh bercerita bahwa dokumennya pulang umroh masih lengkap nih, bercerita. Nah, terinspirasi ada 3 orang. Dapat 3 nih, apa ya? Sudah 12 belum? Belum, berarti bayar sesuai akad. Satu ya? Nah, bulan Agustus siar lagi nih. Agustus ternyata aku ditawari ruwet apa namanya jagung, ruwet Agustusan, betul kan? Biasanya Agustus kalau tempat saya seperti itu. Gak dapet. Apa dosa? Tidak. Masuk penjara? Boten. Tapi apa kewajibannya? Bayar. Belum 12 toh? Belum 12 kan? Bayar. September nih, di bulan September syiar lagi semangat. Waduh, mesti harus syiar aku menyampaikan. Bercerita lagi. Dapat 2. Sudah 12 belum? Belum, berarti bayar. September, Oktober syiar lagi nih, dapatnya 1. Sudah 12 belum? Belum, berarti bayar. September, Oktober, November. November gas syiar. Biasanya bulan November itu bagus produk-programnya. Dapat 5. Sudah 12 belum? Belum, berarti bayar. Desember ini akhir tahun, biasanya banyak orang pengen liburan, umroh sambil liburan. Wah, wongnya telu. Sudah 12 belum? Lebih berapa? Lebih 2. Berarti di bulan Desember lunas. Sudah 12 kan? Fokus 12 jamaah dalam waktu 1 tahun. Ini baru 6 bulan sudah dapat 12 lebih. Berarti lunas. Lebih berapa? 2. Saya tak sangoni 6 juta. Karena berjamaahnya 3 juta. Dan ini kali atur ya Mas. Bayarin ini yang sudah sampai bayarkan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November kembali. Angka
anggap itu sebagai tabungan. Keren apa keren? Keren banget. Kira-kira ada nggak solusi seperti ini? Insya Allah tidak ada di tempat lain. Ini kembali jika sudah fokus 12 jamaah. Ini 6 bulan, bisa setahun kan waktunya. Apa Eco? Solusi apa? Solusi banget. Apa ya? Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan boleh? 12 jamaah, fokus 12 jamaah dalam 1 tahun. Karena kita kenapa? Saya jentrek no, bahasanya bukan jentrek no Pak. Ya di sini Bapak Ibu ini apa bisa terbuka resikonya apa, betul? Tapi saya di sini nggak ada. Kalau saya diajak ngomong, Bu, kalau dalam 1 tahun belum dapat 12, saya mensewu sangat. Saya itu orangnya suka mengtarget diri saya sendiri. Jadi kalau saya diajak ngomong negatif, saya pasti nggak mau. Pasti saya nggak mau. 12 bulan itu sudah tempo menurut saya sudah sangat panjang. Gak mungkin nggak dapat 12 jamaah. Katakan ini deh. Ya sudah, pilihannya ketika ada 2, bayar mandiri, monggo itu pilihan. Aku malah sibuk bercerita, pengen ibadah kanggo dhewe, boleh. Kalau mau ambil yang ini, nih setiap minggunya, seminggu sekali, kita bikin acara seperti ini. Menginspirasi nggak? Solusi nggak kalau orang banyak yang tahu tentang program ini? Solusi banget. Jadi mungkin yang kemarin, mungkin tadi ada yang bilang mimpi aja kurang tahu. Bu, mimpi deh Pak, mimpi dari sekarang untuk segera sampai ke Baitullah. Mumpung program ini belum di-hold. Itu ya. Insya Allah Allah akan mempermudah semuanya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Kayaknya wis gamblang ya. Betul napa betul? Mudah napa mudah? Mudah. Dan di sini kita itu enggak Bapak Ibu enggak kerja sendiri. Kita masih bantu nih. Nih ketuanya ada Ustadz Sukamto. Ada sinten ini yang sudah berangkat 2 kali, malah ada Pak Purwanto. Ada sinten aku paling enggak bisa. Banyak tim-tim kami di sini yang insya Allah sinten yang undang jenengan semua itu bisa kerja tim dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi itu ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mohon maaf. Boleh, Bapak. Saya maafkan. Terkait pemaparan apa yang disampaikan, alhamdulillah kami yang mungkin memahami ya. Yeah. Satu dan lain hal. Tadi ada dari Ibu disampaikan bahwa harus tidak ada berkaitan dengan bank atau yang bermasalah atau juga yang disebut spesial. Yeah. Nah, suatu umpamanya, Yeah. umpamanya kok ada salah satu pemirsa, siapa yang mengaminat namanya Tenu Umroh, Yeah. tapi terkendala dengan itu. Padahal kalau ke bank walaupun sudah dilunasi, itu kan bagian daripada kendala niatan untuk pergi umroh. Apakah ada solusi selain itu barangkali? Solusi, nah ini tadi isi umroh itu pola bayar yang ke-4, betul nggak? Berarti terakhir, misalnya cash nggak ada, kurang, betul nggak? Maunya program isi umroh, tapi ada kendala di katakan di checking, betul nggak? Nah, ini nanti semuanya proses harus lewat isi umroh dulu, diproses melalui isi umroh dulu. Jika ini tadi juga ada di tempat itu juga, makanya saya tadi agak telat karena harus menyelesaikan yang di sana.
Atau ya? Jadi masih kami carikan solusi. Kami bandingkan. Kenapa kok tidak ACC, alasannya apa? Itu akan tahu. Pasti akan jelas alasannya. Kalau masih kita bandingkan, akan kita bandingkan. Itu, ya. Terus solusi kedua, saya tadi boleh pakai nama lain. Bisa kita sudah merasa nih BI checking kita nggak bagus, boleh pakai nama lain. Nanti QQ yang berangkat adalah misalnya jenengan nih, yang pengen berangkat pakai pembiayaan, tapi jenengan merasa nama saya BI checkingnya nggak bagus, berarti bisa pakai nama lain. Itu solusinya. Solusinya ya. Nah, solusi lagi adalah bisa tapi tidak langsung berangkat. Tadi DP di awal berapa? 2.350.000. Ternyata blacklist nggak bisa berangkat karena BI checking jelek. Kami akan berikan nih khusus bagi yang tidak ACC Amitra. Nanti saya arahkan. Jadi untuk menggenapi DP-nya itu ke 3.500.000. Jadi kan tinggal nambahin kan? Yuto 1 second untuk 3.500.000. Oke ya? Nah, setelah itu nanti saya target ini kita karena travel tidak boleh menampung uang jamaah lebih dari 6 bulan, gitu kan? Jangan saya kasih waktu 6 bulan setelah daftar. Oke, 6 bulan. Ini ya, 6 bulan. Jadi jangan setelah itu setelah DP 3.500.000, oke, sampean ber-CR, langsung ber-CR. Nah, kalau seperti ini cara CR-nya seperti apa? Saya kan belum pernah umroh. Kita tiap minggunya kita bikin agenda di sini. Pertama, yang kedua, jenengan dengan DP 3.500.000, kamu tinggal bilang bisa ngajak orang lain. Ayo umroh bareng aku. Aku wis mari daftar. Betul kan? Kamu daftar kan? Tidak ada dusta di antara kita sama yang memang sudah daftar. Aku wis daftar di Tanur Permainan. Ini harus terdaftar. Ada aplikasi Jamak Tanur dan situ akan ada nama Bapak Ibu semua nanti yang terdaftar. Setelah itu, nih dengan DP aku dulu sudah dihapus. Iya. Bagi yang tidak ACC Amitra, ini solusinya. Dari DP di awal 2.350.000 digenepi 60.500.000. Terus dengan ini maksimal 6 bulan. Ini sudah harus berangkat. Piye carane mau nambahin pembayaran pakai uang sendiri panen di lebokno ibaratnya. Oh, sakine tak dol ditutupi. Boleh, monggo. Barang seperti itu sampai terpenuhi maksimal 6 bulan. Berangkat wajib. Atau sampai langsung bersiap setelah ini sampai 6 kali syiar. Kalau sampai sudah dapat 6, sampai berangkat. Bisa 6 bulan dapat sebulan dari daftar sama sudah dapat 6 orang yang sama ajak bareng sama sudah bisa berangkat. Kasih pos dong. Soalnya Tanur itu banyak Bapak Ibu. Nanti kembali lagi. Terjawab deh Bapak. Ada solusi deh bagi yang tidak lolos atau BI checkingnya jelek. Ada lagi yang tanya kan? Boleh? Silakan Bapak Ibu bertanyalah, ngomong ada pakarnya. Silakan. Kesempatan ini. Monggo Bapak yang pojok. Kayaknya sudah ini ya, sudah paham semua Mas. Alhamdulillah. Terus suara aku anter, atau ya? Jelas loh, insya Allah memaparkannya itu insya Allah detail banget, betul ya? Jadi tidak ada, sudah paham ya di sini. Maaf, tadi umur maksimal 55 apa 60? 60. ya? Yeay. Maksimal 60. Masih aman. Aman, Masya Allah. Masih aman. Jadi itu ya Bapak Ibu, sekarang nih, gak ada yang tanya kan ke saya? Gak ada yang bertanya kan? Ye, buat mau kasih tahu kan, pulau, kampung, paham semuanya, program
Sekarang nih, saya yang bertanya. Boleh saya bertanya Bapak Ibu? Boleh ya. Pertanyaannya adalah siapa nih yang setelah mendengarkan semua pemaparan saya dari A sampai Z, mungkin ada sejam, saya tadi di sini 2 jam, boleh ya, yang memutuskan untuk berangkat umroh 27 Juni bareng saya, boleh langsung maju ke depan. Boleh sini. Mau lagi yang kedua kan? Oke, mau gratis? Masya Allah, alhamdulillah. Mas apa mas? Faris. Mas Faris ini sudah berangkat umroh bareng kami di bulan Desember. Mau berangkat lagi? Nah, kalau jadi agen resmi itu peluang kesempatan untuk umroh berkali-kali. Ini karena saya tulis sini ya mas ya, gratis. Itu banyak cara. Tapi syaratnya apa mas? Ya, syarat utama dulu. Syarat utamanya apa? Iya. Kamu kalau jadi agen resmi, berarti syaratnya adalah umroh dulu. Udah umroh kan? Maunya umroh berangkat lagi gratis? Masya Allah. Kasih aplaus buat Mas Faiz. Ada lagi tak yang mau berangkat umroh nih? Insya Allah 27 Juni saya yang ngawal. Insya Allah. Saya sendiri insya Allah yang ngawal. Ada lagi tak yang mau berangkat nih? Oh masih sholat, Masya Allah. Boleh, mau. Jadi itu ya Bapak Ibu, boleh. Alhamdulillah semua yang harus saya sampaikan semoga ya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga dari yang saya jelaskan ke Bapak, materi-materi yang saya jelaskan ke Bapak Ibu semua bisa membawa Bapak Ibu semuanya bisa sampai ke Baitullah dengan mudah dan cepat, dan yang sudah sampai sana bisa kembali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tidak mempunyai uang 35 juta, itu saja bisa diberangkatkan dengan cara yang tadi disebutkan oleh Ibu Kartini. Silakan nanti panjenengan memutuskan apakah mau berangkat bareng Ibu Kartini tanggal 27 atau di bulan berikutnya. Tapi ketika jenengan memutuskan sekarang untuk bisa berangkat tanggal 27, nanti akan langsung didampingi oleh beliau Ibu Kartini. Startingnya dari Solo langsung ke Madinah, pulangnya nanti di Surabaya. Nanti kami yang urus untuk transport, manasik, koper dan lain sebagainya. Ketika panjenengan sudah daftar DP, daftar KTP, DP, kemudian nomor HP, KK, nanti proses berikutnya akan segera menyusul. Koper beserta perlengkapannya akan kami kirim ke rumah panjenengan. Sebelum acara diakhiri, ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Cukup? Gimana? Kantor Tanur untuk sementara kami ada di Selokerto, di rumahnya beliau Pak Ustaz Sukamto. Lalu kantor Tanur Besar itu ada di Jakarta, Tangerang. Kami alhamdulillah pernah berkunjung ke sana. Silakan nanti panjenengan ketika mungkin penasaran bisa googling ya, atau searching itu pasti ada. Atau panjenengan bisa daftar langsung pada tadi yang muda, yang dengan Pak Sinten.
yang buka ke sini. Bu Tis, langsung daftar tertulis. Nanti biar kami tulis nanti kami sampaikan, kami daftarkan, kami proseskan, berangkat. Kalau saya sudah buat paspor atau dereng? Oh belum, nanti bisa komunikasi. Paspor minimis nanti bisa komunikasi dengan kami biar ketika pasporan nanti diantar oleh tim. Nanti kami akan dampingi pasporan minimis sampai kami. Dan tentunya nanti juga ada manasik ya, juga akan kami selenggarakan. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Cukup? Cukup ya? Langsung ini nyetel YouTube langsung. Pak Kanto? Cukup? Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Itu ya, acara demi acara telah kami sampaikan. Silakan panjenengan nanti untuk bisa memutuskan segera bahwa program dari Koordinator adalah betul apa adanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Nur Hidayah, waktu kami serahkan untuk closing. Sebelum renungan kita mulai, mari kita membaca talbiyah terlebih dahulu untuk menawarkan hati kita kepada Baitullah dengan harapan supaya Allah menyelenggarakan dan memudahkan kita semua untuk berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertalbiyah bersama-sama. Kita bertalbiyah bersama-sama ya ibu-ibu ya. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk
bisa memperbaiki diri. Dan mulai hari ini kami akan berusaha memperbaiki segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah lisan kami untuk membaca Al-Quran dan berpikir dan untuk syari dalam kebaikan, ya Allah. Terima kasih untuk hari ini yang sangat luar biasa, anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tak sanggup kami menghitung satu persatu nikmat itu, ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang senantiasa bersyukur, hati yang senantiasa ikhlas, dan hati yang senantiasa sabar, ya Allah. Saudaraku, berapa banyak nikmat yang Allah berikan, namun sering kita tunda untuk taat. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena hati kita masih ragu dan masih merasa kesempatan itu masih panjang. Padahal hidup tak pernah janji. Waktu terus berjalan, usia terus berkurang, dan satu demi satu kesempatan berlalu tanpa kita sadari. Mungkin hari ini kita masih diberi waktu, masih diberi nafas, masih diberi kesempatan sujud dan memohon ampun. Tapi kita tidak ada yang tahu apakah esok kita masih menjadi milik kita, masih diberi umur, masih bernafas. Datanglah kepada Allah meski dengan hati yang penuh dosa, sebab Allah tidak menunggu kita sempurna untuk mengampuni kita. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Terimalah tobat kami sebelum waktu kami benar-benar habis, ya Allah. Semoga langkah kita menuju taubat menjadi awal hidup yang tenang, lebih berkah dan lebih dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, mampukan kami untuk berkunjung ke rumah-Mu. Panggil kami, ya Allah. Panggil kami, ya Allah. Panggil kami atas izin-Mu, atas ridha-Mu, dan atas kemuliaan-Mu, ya Allah. Labbaik
Bapak Ibu. Allah, teriak Bapak Ibu, silakan teriak. Ya Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan dipersilakan duduk kembali. Kepada yang masing-masing. Oke, demikian monggo Bapak Ibu sugeng mundur. Saya dari surat monggo melalui surat ini temu sholat sebelah. Selamat jalan, semoga perjalanan Anda sampai ke rumah selamat sampai tujuan.